Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai dimensi budaya dalam kajian psikologi. Oke, materi ini yang kita pelajari bersama-sama nantinya di mata kuliah psikologi komunikasi. Seperti itu. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Nazilatul Rahmah dari kelas MPIB semester 5. Oke, mari kita simak sama-sama ya materinya. Materi pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai faktor budaya dalam interaksi sosial dan juga komunikasi. Yang pertama, budaya. Kita harus ngerti dulu nih, apa pengertian dari budaya. Jadi, budaya itu pengertiannya adalah hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan maupun cara hidup manusia. Atau secara singkatnya, budaya dapat diartikan sebagai segala bentuk aktivitas manusia melingkupi agama, sosial, ekonomi, dan juga pendidikan yang keseluruhannya telah melekat pada diri seseorang maupun sebuah masyarakat. Seperti itu. Jadi budaya itu bukan cuma yang kita ketahui sebagai yang adat-adat gitu ya, atau yang identik dengan seni-seni, bukan hanya itu. Jadi budaya itu segala sesuatu yang ada di kehidupan kita itu termasuk namanya adalah budaya, seperti itu. Selanjutnya adalah interaksi dan juga komunikasi. Pengertiannya adalah proses hubungan sosial antara seseorang dengan seseorang maupun kelompok dengan kelompok yang di dalamnya disertai dengan kegiatan memberi, menerima, dan juga bertukar informasi sebagai sarana untuk menghubungkan diri dengan individu maupun masyarakat yang ada di lingkungannya. Jadi interaksi dan juga komunikasi itu adalah bentuk sosial kita, atau bisa kita contohkan di kehidupan sehari-hari. Kita ngobrol, kita tanya-tanya ke orang, kita berusaha akrab dengan orang lain, itu artinya kita sedang melakukan interaksi dan juga komunikasi. Oke, materi selanjutnya adalah hubungan budaya, interaksi, dan juga komunikasi. Nah, ketiga hal ini tuh sangat berhubungan teman-teman. Jadi, ketiga poin ini merupakan sesuatu yang saling berkaitan atau memiliki hubungan kausalitas, atau bisa disebut dengan hukum sebab akibat. Hal tersebut dapat terjadi karena budaya yang dimiliki oleh seorang atau masyarakat dapat menentukan bagaimana cara mereka berkomunikasi dan juga berinteraksi. Jadi, budaya itu juga dibawa dalam segala aspek kehidupan gitu. Dan di dalam interaksinya sendiri itu ada perbedaan juga kesamaan budaya, teman-teman. Jadi budaya yang sama dan juga budaya yang berbeda antara seseorang atau kelompok tadi dapat pula mempengaruhi kelancaran dan juga keefektifan berlangsungnya sebuah komunikasi. Seperti itu. Selanjutnya, dimensi budaya dalam kajian psikologi komunikasi. Perlu teman-teman ketahui, budaya tidak hanya dibawa dalam proses komunikasi secara verbal. Kayak misalkan kita komunikasi pakai bahasa yang udah jelas beda ya, kayak bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau bahasa lain lah di pulau-pulau lain kayak gitu. Tapi budaya juga dibawa dalam komunikasi secara non-verbal gitu. Jadi komunikasi atau interaksi secara langsung misalnya kalau dapat dilakukan dengan saling mengucapkan atau memberikan informasi secara langsung dengan bahasa yang dimiliki, dengan tidak melalui perantara apapun. Jadi langsung aja nih kita ngobrol gitu. Kalau misalnya teman-teman memiliki bahasa yang berbeda dengan saya kan Jawa banget. Teman-teman mungkin ada yang orang Palembang atau orang Kalimantan, orang Bali, nanti kita ada perbedaan budaya gitu. Jadi kita tetap aja ngobrol gitu. Nah, sedangkan bentuk komunikasi melalui budaya secara tidak langsung dapat dilaksanakan dengan menunjukkan cara atau ciri khas masing-masing budaya, baik menggunakan benda, tarian, maupun isyarat yang dapat dimengerti maksudnya oleh orang lain. Jadi, kalau pas kita ngobrol nih, kita kan bahasanya beda gitu ya. Nanti teman-teman bisa pakai isyarat atau bisa pakai benda. Oh, ini aku maksudnya tuh mau nunjukin ini gitu. Jadi, aku bisa ngerti. Kedua, cara yang dilakukan mempengaruhi ketercapaian maksud dari pesan yang ingin disampaikan. Hal tersebut dikarenakan persepsi yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi, kedua yang tadi ya, komunikasi langsung sama tidak langsung melalui perantara tadi, bisa aja nih terjadi kesalahpaham atau disorientasi antara komunikan dan juga komunikator. Nah, siasatnya bagaimana? Ya diperjelas lagi komunikasinya gitu.
Selanjutnya adalah komunikasi lintas budaya dalam kajian psikologi komunikasi. Komunikasi lintas budaya bisa diartikan sebagai komunikasi atau interaksi yang terjadi antara seseorang atau kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda. Nah, perbedaan yang mungkin ada adalah perbedaan bahasa nih yang udah jelas, logat, dan juga kebiasaan dari seseorang atau kelompok tersebut. Nah, untuk mensiasati biar kita tetap paham tuh kayak gimana sih. Nah, keberhasilannya itu terletak pada yang pertama, pemahaman dan penguasaan bahasa lawan bicara. Jadi aku harus sedikit paham bahasanya teman-teman, begitupun sebaliknya. Yang kedua adalah pemahaman maksud dan tujuan dari informasi yang disampaikan. Jadi meskipun kita bahasanya berbeda, kita harus tetap ngerti gitu, ini maksudnya apa sih gitu. Jadi kita literat dikit lah gitu, kita naikkan literasi kita gitu, pakai insting, pakai intuisi juga bisa. Terus yang ketiga adalah penggunaan gestur atau isyarat. Nah, yang terakhir ini sangat membantu teman-teman. Jadi misalkan saya ngomong apa gitu ya, nanti teman-teman agak gimana, apa maksudnya. Nah, saya bisa menggunakan gestur atau isyarat, bisa pakai tangan atau bisa pakai benda yang ada di sekeliling kita gitu. Nah, dalam proses komunikasi lintas budaya ataupun apapun itu yang mengalami perbedaan, dalamnya tuh pasti terdapat banyak masalah ya teman-teman. Jadi di sini ada juga nih permasalahan yang muncul dalam proses komunikasi antar budaya. Nah, permasalahan yang pertama adalah keanekaragaman dari tujuan-tujuan dan maksud komunikasi. Jadi bisa aja nih, aku pengennya ngomong ke kalian itu maksudnya gini loh, tapi nanti ternyata nggak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi bisa aja tujuan dari komunikasi itu nggak tercapai, malah meleset, jadi salah paham. Terus yang kedua adalah etnosentrisme atau rasa kecenderungan menganggap rendah kebudayaan dimiliki orang lain. Jadi mohon maaf, kadang seseorang tuh bisa aja kayak menganggap remeh budaya lain seperti itu. Nah, yang ketiga adalah menarik diri dari proses interaksi atau komunikasi. Jadi di sini dengan sengaja seseorang itu menarik diri atau berbalik arah, menghindari suatu kelompok untuk menghindari kegiatan komunikasi atau berinteraksi seperti itu. Yang terakhir adalah tidak adanya empati atau dorongan dalam diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini dalam dirinya ya, jadi dalam dirinya tuh udah nggak ada niat buat aku nggak mau bersosial, aku nggak mau berinteraksi, apalagi dengan orang yang nggak kenal, apalagi dengan orang yang asing menurut kita gitu. Jadi nggak ada rasa empati, nggak ada dorongan dari motivasi sendiri itu untuk aku pengen ngobrol sama orang itu, aku pengen tahu kebudayaan dia dan lain sebagainya seperti itu. Baik, mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya di sini adalah budaya itu segala sesuatu yang tetap kita bawa dalam kegiatan apapun, termasuk komunikasi dan juga interaksi sesama manusia. Jadi budaya sendiri itu tidak dapat dihindarkan dari dalam diri kita sendiri, maupun mau kita sadari atau enggak, pasti kebudayaan itu tetap kita bawa dari hal kecil seperti bahasa, logat, kebiasaan, dan juga gestur kita sendiri seperti itu. Jadi sesuatu yang melekat dalam diri itu tidak bisa serta-merta kita hilangkan dengan cara apapun ya, sekian persen, 0, sekian persen pasti ikut seperti itu. Nah, budaya sendiri pengaruhnya sangat besar dalam proses interaksi, terlebih secara psikologi ya dalam komunikasi, karena itu mempengaruhi yang pertama persepsi orang lain terhadap diri kita, terus pemahaman orang lain terhadap diri kita, dan juga yang terakhir mungkin adalah orang lain bisa membaca ya diri kita tuh orangnya kayak apa, karakternya kayak apa, melalui kebiasaan atau budaya yang kita bawa saat kita melakukan komunikasi seperti itu. Nah, kalau kita lihatnya itu secara makna luas ya, kalau makna sempit mungkin budaya teman-teman artikan sebagai sarana komunikasi. Mungkin dalam psikologi komunikasi, maksud saya seperti itu, mungkin adalah kayak saya menggunakan simbol-simbol tertentu, ciri khas tertentu dari sebuah kebudayaan untuk melaksanakan komunikasi. Itu bisa saja, tapi kembali lagi semuanya juga mempengaruhi persepsi dari orang lain gitu. Mungkin orang lain akan tahu, oh kalau ada tarian selamat datang, oh kita disambut. Kalau mungkin ada, tapi nggak semua budaya itu bisa kita artikan seperti itu ya. Ada beberapa kebudayaan dari daerah-daerah lain itu yang sifatnya kayak antisipasi, larangan, dan lain sebagainya. Itu harus kita ketahui seperti itu. Baik, mungkin cukup ya penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila berbelit-belit. Sekian, sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.